sambil menunggu proses recording. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 UPW 1 yang saat ini di rumah, mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Kita bisa belajar hari ini, bertemu walaupun hanya melalui daring ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong, ketua kelasnya siapa? Ya, tolong Rizkon pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti mendapat berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu mau bertanya, selama proses pembelajaran kita online, apakah banyak kendala yang kalian rasakan? Banyak. Dari segi apa? Banyaknya dari segi apa? Materi susah dimengerti. Kalau matematika bagaimana? Kalau untuk pelajaran matematika? Aduh itu Bu. Ya, materi kita udah selesai. Kita mulai nanti ulangan penilaian akhir semester. Ulangan akhir semester itu tanggal 30 ya. Nah, yang Ibu hari ini Ibu mengulang kembali yang tentang trigonometri. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu mengulang kembali materi kita, yaitu aplikasi aturan sinus, aturan kosinus, luas segitiga dengan trigonometri. Nah, tujuan kita yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri. Nah, ini materi kita sebelumnya ya kan, aturan sinus. Aturan sinus, ini ada 3 persamaan. Kalian gunakan yang sesuai dengan yang diketahuinya. Jadi, A per sin A sama dengan B. B ini yang di depan sudut B. B per sin B sama dengan C per sin C. Masih ingat? Bagaimana? Oh iya, Ibu ada yang Ibu lupa ya. Ibu belum absen ya? Belum Bu. Ya, Ibu absen dulu aja ya, baru Ibu lanjutkan ya. Iya Bu. Nah, masih ada temannya yang baru mau masuk. Ibu absennya sesuai dengan yang sudah absen di classroom. Ahmad Raushan, mana Ahmad Raushan? Videonya mana? Videonya di-on kan Ahmad Raushan? Udah Bu, hadir.
Anissa Nur Amalia. Hadir, Bu. Ya. Arini Najwa. Hadir, Bu. Cynthia Tiara. Hadir, Bu. Diva Putri Evania. Hadir, Bu. Oke, Vina. Vina. Hadir, Bu. Olivia Mesa. Belum? Mana Olivia? Belum ya. Muhammad Farhan. Hadir. Itu. Ya, Nabila Auhira. Hadir, Bu. Oke. Nadia Iswandari. Nadia Iswandari belum. Nova Amelia. Hadir, Bu. Nurlaila Hasibuan. Hadir, Bu. Revalia Nuryanti. Hadir, Bu. Rizkon Toyiba. Hadir, Bu. Safa Adinda. Salsabila. Salsabila. Belum. Syakila Rahman. Salsabila. Ya. Sharon Haloho. Hadir, Bu. Sharon. Oke. Siti Nurkamarila. Yolanda Saputri. Hadir, Bu. Dea Maulida Fitri. Hadir, Bu. Oke. Jadi Nur. Tidak ada. Nadia, mana jadi Nur? Oh Hadir, ya. Bu. Nadia Julia ya. Ya. Rina Dava. Hadir, Bu. Sabrina. Sabrina siapa, Bu? Sabrina aja. Belum masuk. Belum. Siti Hisria. Hadir, Bu. Oke. Ini masih banyak yang belum absen ini di kelasku. Maulidia Mesa. Hadir, Bu. Hadir. Faros. Hadir, Bu. Haikal. Hadir, Bu. Nah, Sabrina. Ini baru gabung Sabrina. Siapa yang belum Ibu panggil dari Saya belum, Bu. Saya, Bu. siapa? Saya. Berliana. Karina. Siapa? Karina. Karina. Mana Karina? Ibu mau lihat. Karina coba bicara. Iya, Bu. Oh, ya. Siapa lagi? Sabrina Aisyah Fitri. Sabrina Aisyah Fitri. Ya. Siapa lagi? Saya juga, Bu. Sira. Syira Febriska. Iya, Bu. Nah. Salsabila Rahmadi. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Nadia Iswandari. Hadir, Bu. Nggak ada. Hadir. Hadir. Alivia Debi. Alivia Debi. Nggak ada. Nggak ada ya. Berliana Dwi Nursinta.
Ada Bregi, Diva, Agustina, Fararila, Sabrina Amalia. Nggak ada. Jadi ini yang belum hadir ada 6 orang. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Yang baru masuk, baru bergabung, Ibu ulang. Ya, materi kita hari ini adalah aplikasi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga dengan trigonometri. Sebelumnya Ibu nanya, apakah suara Ibu jelas, terdengar? Jelas, Bu. Jelas. Apakah di layar apakah di layar kalian itu terlihat PowerPoint? Terlihat, Bu. Oh ya, berarti insya Allah nggak ada masalah ya. Bu. Oke, ini materi kita, aplikasi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga dengan trigonometri. Tujuan kita yaitu pertama menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri. Nah, ini aturan sinus yang kita pelajari ya. A per sin A untuk segitiga sebarang ABC berlaku aturan sinus. Nih ya, panjangnya A ini adalah panjang depan sudut atau BC. BC A ya. Terus AC itu panjang B. AB itu panjang C. Kalian lihat sudutnya. Ini di depan sudut A, ini sudut A di depannya itu panjang sisinya. Jadi aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sekarang kita lihat permasalahan kita yang pertama. Kapal P dan Q berjarak 10 km. Kapal Q letaknya pada arah 100 derajat dari P dan kapal R terletak 150 derajat dari P. Kapal R letaknya pada arah 225 derajat dari Q. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan permasalahan tersebut? Diapain dulu ini? Kalau ada soal cerita, kita ubah dulu ke dalam bentuk matematikanya. Nah, cara mengubahnya apa kalau soal seperti ini? Diapain? Diilustrasikan dalam bentuk apa? Segitiga. Dalam bentuk? Iya, dalam bentuk gambar segitiga, pintar. Ya, nah, yang ditanya tentukan jarak kapal R dari kapal P. Sekarang kita buat dulu gambar segitiganya. Ini ya, misalkan yang ini P ya. Ada masalah kah dengan suara? Enggak, Bu. Ini P, ini Q, yang bawah R. Nah, ini ya. Ini misalnya kapal P, Q, dan R. Kapal P dan Q jaraknya 10 kilometer. Kapal Q letaknya 100 derajat dari P. 100 derajat, kalau kita mau menentukan besarnya derajatnya, kalian patokannya itu utara ya. Bentar.
Ini P-nya. Nah, ini utara. 100 derajat, berarti yang ini 100 derajat. Nah, jarak P dan Q, nih, letak Q pada arah 100 derajat dari P. Kapal R terletak 150 derajat dari P. Berarti P dengan R ini letaknya 150. Ini sudah ada 100 ya. Kalau 140 itu berarti gini. Nah, ini 100 dari arah utara, ini udah ada 100, berarti sini yang belumnya 50 derajat. Sekarang kapal R letaknya 225 dari Q. Nah, kita patokannya utara dulu. Utara. Sebentar. Nah, 225 derajat. Nah, terus yang ditanyakan tentukan jarak R dari kapal P. Berarti ini yang ditanyakan ya. Nih, PR atau Q kecil yang ditanyakan. Nah, apa yang kita cari dulu untuk menentukan ini? Kira-kira yang dicari apa dulu? Ini udah ada 50 derajat. Ini 10 km. Berarti kalau mau cari aturannya R per sin R gitu kan. Nah, kalau mencari ini, berarti kalian harus cari sudut yang di sini dulu kan. Gimana cara mencari sudutnya? Ada yang tahu? Halo? Gimana? Ada yang tahu? Sekarang, kalian tahu besarnya sudut sehadap nggak? Besar sudut sehadap. Totalnya berapa? Berapa besar sudut sehadap? Nggak ada yang ingat? Besar sudut sehadap itu 180 derajat. Nih, ini sudut yang di U. Ini sehadap. Ntar Ibu cari warna yang lain. Nah ya. Ini sehadap. Ini dengan yang ini. Totalnya 180. Ini sudah ada 100, berarti di sini 80. Sekarang, dalam satu putaran penuh, besar sudut berapa? 360. Nah, 360, ini sudah ada 80, ini sudah ada 225. Berarti bisa dong cari yang di sini. Bisa dong. Berapa dong? Nah, sudah ada 80, sudah ada 225, yang belum berapa? (360 derajat dikurang 225 derajat dikurang 80 derajat sama dengan berapa? 55. Nah, 55 derajat, ya kan? Nah, ini kan kalau mencari ini aturan sinus sudah ada. Kita gunakan aturan sinus nih ya. Nih. Q per sin Q. Nih, Q ini sin Q, Q dengan sin Q udah ada. Berarti satunya yang udah diketahui kan 10 km. Berarti perlu kita mencari sudut R-nya. Nah, dalam satu segitiga sudutnya jumlahnya berapa, Nak?
Dalam satu segitiga total sudutnya 3. dalam sebuah segitiga total sudutnya berapa? Ada yang tahu? Berapa? Ibu nggak dengar berapa? Dalam satu segitiga besar sudutnya sama dengan 180. oh iya, pintar. 180. Nah, ini udah ada 50, sini sudah ada 55. Berarti sisanya di sini. Nah, sisanya. Nah, berarti 180 dikurangi 50 dikurangi 55. Ya. Berapa dapatnya? 75. Nah, pintar. 75. Di sini 75. Nah, bisa kita gunakan R per sin R. Nah, sekarang tugas kalian menulis di catatan kalian, mencari nilainya. Kalau sudah, kalian upload ke grup WA. Dipoto, ditaruh di grup WA. Boleh pakai kalkulator. Mencari nilai sinusnya, silahkan. Silahkan dicari. Boleh gunakan kalkulator untuk mencari sudut sinus dari sudut yang ditanyakan. Nanti kalau sudah di-upload di WA ya. Banyak yang lebih jauh, tidak berubah. Ya, udah. Bentar ya, Ibu cek. Silakan yang sudah dapat di-upload di WA, grup WA. Jangan lupa videonya di-on-kan ya, banyak yang mati nih, Ibu cek. Sudah ada yang dapat?
Jadi Q per sin Q sama dengan R per sin R. Q-nya udah diketahui 55 derajat. R-nya 10 km. Sudut R-nya 75 derajat. Kalian gunakan aturan sinus. Silakan yang udah dapat difotokan di grup. Belum ada? Gimana? Belum ada yang dapat? Ya, Ibu tunggu sampai ada yang dapat. Kalau bingung menentukan besarnya sin, boleh gunakan kalkulator. Kalau punya tabel sinus, boleh cari. Tapi kayaknya banyak yang nggak punya nih kalau tabel. Kalau pakai kalkulator, yang sin itu kalian baringkan posisinya jadi kalkulator saintifik ya. Gimana? Mana nih jawabannya? Dipoto, ditaruh di grup WA. Ketua kelas, Rizkon, mana suaranya? Dapat nggak? Belum, Bu. Belum. Yang udah dapat siapa? Sharon? Sudah? Belum, Bu. Belum. Karina? Belum, Bu. Ada yang sudah? Belum semua? Kesulitannya di mana kesulitannya? Apa yang dibingungkan? Kan tadi Ibu sudah ini kan. Nih kan Q per sin Q sama dengan R per sin R. Q-nya yang di Q-nya ini Q-nya yang ditanyakan ya. Nah, Q-nya yang ditanyakan. Sin Q-nya 55 derajat. Nih, R-nya. R-nya udah ada tuh 10 km. Per sin R-nya 75 derajat. Jadi cara mencari Q-nya kan tinggal kali silang nih, ya kan? Kali silang. 10 km dikalikan sin 55 derajat dibagi sin 75. Nah, coba dihitung.
Hasilnya tuh 19,8 Kak, Bu. 19,8. Sekarang sin 55 berapa? 0,99999. Oke. Sin, tar, sin 55. 0,99 bukan? 0,81 91 gitu kan, dan sekian-sekian. Nah, Ya. sekarang sin 75 berapa? Sin 75 0,5. Sin 75 bukan 0,5. 0, sin 0,5 itu sin 30. Oh iya. 0,65 Bu. Bagi, tar. Jadi hasilnya pakai yang di kalkulator itu nggak usah dibulat-bulatin aja, langsung aja. Dapatnya berapa? Dapatnya? Coba difotokan deh di grup biar Ibu bisa lihatin tulisannya. Yang udah dapat difotokan deh di grup. Kalian gunakan HP kan? Nah, ya kan? Nah, coba dibuka di kalkulator di HP-nya. Kalau nilainya 9-an itu tadi terlalu jauh. Terlalu jauh dari ini. 8,4375. Nah, 8, sekian-sekian, 8,4 boleh, 8,3 boleh, yang mendekati seperti itu. Boleh nggak difotokan jawabannya? Tulisan saya berantakan. Nggak apa-apa, ditaruh di WA. Di WA di grup kalian, di grup PW. Ya, Prina. Ntar ya, Ibu cek dulu ya.
Nah ya, ini jawaban teman kalian. Nah, kalau jawaban itu bisa mendekati benar jika tidak dibulat-bulatkan. Jadi kalau misalnya kalian gunakan kalkulator, hitung apa adanya yang ada di kalkulator itu sampai selesai. Misalnya 10 dikalisin 55, baru langsung dibagi sin 75. Insya Allah akan mendapatkan 8,4 sekian-sekian. Nah ya, nah seperti ini. Kalau yang ini jawaban teman kalian ada yang 83, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai ke 9, itu berarti sudah salah. Jauh sudah dari jaraknya yang sebenarnya. Nah, jadi jarak dari P ke R itu sama dengan, Ibu ambil aja yang ini yang paling belakang ini, 8,4375 km. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ujian, kalau memang gunakan kalkulator, gunakan aja untuk mencari sin. Ada yang mau bertanya? Sampai aturan sinus? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya, kalau Ibu tanya, tolong dijawab ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi yang di aturan kosinus. Nah, aturan kosinus, nih yang kemarin udah kita pelajari. Aturan kosinus itu, jika dalam satu segitiga sebarang, ada dua sisi diketahui dan sudut di antara dua sisi itu diketahui. Jadi kita gunakan aturan kosinus. Nah, bisa mencari sudutnya, bisa mencari besar ininya, besar panjang sisinya. Jadi aturan kosinus itu kita gunakan, misalnya ini segitiga. Tarik. Nah, ini segitiga. Ini diketahui, ini diketahui. Nah, ini diketahui. Kita bisa gunakan aturan kosinus. Atau segitiganya seperti ini. Ini diketahui, diketahui, diketahui. Kita bisa gunakan aturan kosinus. Jadi diketahui dua sisi, kemudian besar sudut yang mengapit kedua sisi tersebut. Kita gunakan aturan kosinus. Ya. Sekarang permasalahan kedua. Terdapat 3 siswa, ini Ana, Beni, dan Caca yang berdiri di lapangan datar dengan membentuk segitiga. Jarak Ana dengan Beni 10 meter, jarak Ana dengan Caca 15 meter, dan jarak Beni dengan Caca 12 meter. Nah, ini ada gambar. Kita misalkan aja yang
Nih, misalnya Ana. Ana kita kasih simbol A deh. Ana. Nah, tadi cowok ya, Beni. Ini Caca. Jarak Ana dengan Beni 10 meter. Di sini 10 meter. Jarak Beni dengan Caca 12 meter. 12 meter. Berapa? Oh, 15 meter. Beni dengan Caca. Beni dengan Caca 12 meter. Ana dengan Caca baru 15 di sini, ya. Nih, Ana dengan Caca 15 meter. Nih. Nih. Nah, kalau ini udah diketahui ketiga panjang sisinya, pasti yang ditanyakan sudutnya dong, ya kan? Nah, kalian gunakan aturan kosinus yang tadi untuk menentukan besarnya sudut masing-masing. Dicatat dulu, silakan, baru kalian hitung besar sudut A, besar sudut B, sama besar sudut C. Kalian catat dulu segitiganya. Taruh sini deh, sebelahnya aja. Nah, ya tadi. Cari besar sudut A, sudut B, sama sudut C masing-masingnya. Ibu tulis lagi ini Ana, Ibu ganti A merah. Ini Ana, ini Beni, Caca. 15 meter, 12 meter, 10 meter. Nah, silakan kalian hitung. Gunakan yang ini ya, mencarinya. Nanti kalau sudah dapat, misalnya kalian sudah dapat nih, cos A nilainya berapa. Nah, cari di kalkulator itu nilai dari cos inverse A. Biasanya sip. Kalau di kalkulator HP Ibu itu pencet inverse-nya dulu. Nah, baru nanti ada keluar seperti ini. Silakan, mau coba dulu yang A dulu, boleh kalau sudah dijawab difotokan di grup kelas. Ya? Kenapa? Gimana? Udah dapat?
Kalau masih bingung penamaan, ini A. Di depan sudut A, ini A kecil. Nah, ini B, di depan sudut B. B. Ini C. Silakan dijawab. Mm-mm. Silakan jawabannya ditaruh di grup WA. Gimana Revalia, udah dapat belum? Belum, Bu. Farhan? Kayaknya udah deh, tapi nggak tahu benar apa salah. Nggak boleh, coba uploadkan. Mau yang mana jawabanmu? Yang A, B, atau C? Boleh, silakan taruh di grup WA. Biar teman-teman juga bisa lihat jawabannya. Tapi ngarang, Bu. Nggak apa-apa kalau Bu. Nggak apa-apa. Ditaruh di grup ya. Oh, nggak pakai AC. Ini mungkin bisa. Ayo, dia enggak. Mana Kak? Kan hanya dua. Jangan gitu. Ikan. Ini kita tutup dulu yang lainnya.
A, B kuadrat, B-nya 15 kuadrat. Yang lainnya bisa lihat nggak jawaban temannya? Bisa, Bu. Nah, B-nya B kuadrat 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 12 kuadrat dikali 2 kali 15 kali 10. Ya, hasilnya 181 per 300 0,603. Nah, Kalau dikosinuskan jadi 0,99. Nah, berarti pada saat mengkosinuskannya ini yang mesti diinikan. Tar. Kan nilainya gini. Gimana Ibu tulisnya? Cos A sama dengan 0,603. Nah, A-nya itu kalian kalau menggunakan kalkulator gini, nah, cos negatif 1, nah, dapatnya berapa? Bukan 10. Kalau kalian hitung cos 10 derajat, bukan 0,603. Nah, coba begitu caranya. Cos pangkat invers min 1 dari 0,603. Dapatnya berapa? Ada yang sudah dapat? Tidak tahu tuh. Aku pakai kiri. Bentar ya. Kayaknya perlu Ibu ini kan. Orangnya mana? Orangnya mana? Nah, coba kalian lihat di WA itu, Ibu hitungkan cos inverse cos dari 0,60 itu hasilnya berapa? Hasilnya 53,53 ya, 53. Berarti kita tulis saja 53 derajat. Itu. Jadi A-nya sama dengan 53 derajat. Ini sudut A-nya. Nih. Begitu. Nah, kalian cari lagi B-nya ya. Boleh dicatat dulu deh. Habis itu dicari B-nya. Caranya sama. Orangnya mana?
Sudah ada dapat B? Ma, 3 siswa lah. Ya, Ma. Gimana? Belum ada yang dapat? Ntar, ini ada siapa yang sudah ngirim? Kita cek. Rina. Ini ya, kita lihat jawabannya Prina. Nih, B-nya A kuadrat, A-nya 12. 12 kuadrat ya, ditambah C-nya 10 kuadrat, dikurang 15 kuadrat. Hasilnya 0,079. Nah, tinggal dicari.
Berapa sudut B-nya? Ini udah benar nih, sudah sampai sini, udah oke. Berarti cos, cari di kalkulator cos negatif 1, nah, inverse dari cos 0,0, bentar, 79. Berapa dapatnya? Ada yang dapat sudah? B-nya, sudut B sama dengan? Sudut B sama dengan, ada yang dapat? Nah, ini Juliah nih, oke nih, Juliah nih. Bentar. Insert lagi. Nih ya, jawabannya Hizriya. Nih, ini dapat dari ini, dapatnya sampai sini sama ya tadi. Nah, jadi B-nya dapat nih 85,94 atau 85 boleh. 85 derajat. Nah. Gimana? Bisa ya? Lanjut yang ke C ya. Silakan. Ini benar Hijriah sudah. Kalau Priyana tadi belum dapat sudutnya. Gimana yang C? Ada yang dapat? Yang lainnya Ibu kembalikan di atasnya. Nah. Ini yang terbaru, yang C, sorry. Ini ya, yang C jawaban temannya. Tinggal dicari sudut C-nya. Dapatnya ya, cos inverse C 0,747
Hasilnya 1,66. 41,6. Oh ya, benar Hijriah ya, jawaban yang di WA 41,6 derajat. Boleh 41 derajat aja boleh. Mau pakai koma juga boleh. Nah ya. Nah, seperti itu. Ini materi aturan sinus dan kosinus. Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan apa gimana? Bisa, Bu. Nah, oke. Sekarang ini yang terakhir, luas segitiga. Jadi, kalau luas segitiga yang kalian ketahui kan yang setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini kita menggunakan trigonometri menghitungnya. Jadi, yang pertama, jika luas segitiga itu diketahui dua sisi dan sudut apitnya. Jadi, seperti pertanyaan pada aturan kosinus. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Gampang kok diingat, kalau setengah AB berarti AB sin C dikalikan. Luasnya setengah BC sin A. Jadi dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Setengah AC kalinya sin B. Gampang diingatnya. Terus luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. S ini adalah keliling segitiga. Keliling segitiga itu kan A ditambah B ditambah C. S-nya setengahnya berarti dibagi dua. A tambah B tambah C bagi 2. Nah, mencari luas segitiganya, akar dari S dikurang A, ini sisi yang pertama. S ini ya, yang ini tadi, A-nya sisi yang pertama, dikali S dikurang B, B-nya sisi yang kedua, dikali S dikurang C. Nah, ada juga luas segitiga jika diketahui besar ketiga sudutnya dan salah satu sisinya. Jadi jika diketahui sudut-sudutnya semuanya diketahui dan salah satu sisinya diketahui. Kalau yang ini A kuadrat berarti sin B kali sin C per 2 sin A. Kalau yang luasnya yang diketahui B-nya B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 sin B. Ingat ini sama ini pembaginya sudutnya. Luas sama dengan C kuadrat dikali sin A, dikali sin B, dibagi dengan 2 sin C. Nah, enak, mudah kok mengingatnya. Nah, kita ke permasalahan yang ketiga. Taman Samarinda merupakan salah satu taman di kota Samarinda. Agar semakin indah, pemerintah berencana membuat kolam di dalam taman tersebut. Kolam dibuat dengan bentuk permukaan segitiga. Jika diketahui panjang masing-masing segitiganya 13 meter, 14 meter, dan 15 meter, maka yang ditanyakan luas permukaan kolam tersebut. Nah, ini kita pakai rumus yang keberapa? Tadi ada ketiga rumus yang diketahui. Kita pakai yang mana nih? Rumus kedua. Rumus kedua, bentar ya. Jika diketahui ketiga sisinya diketahui. Nah, silakan kalian gunakan rumus yang kedua tadi. L sama dengan S dikurang A. Nah, silakan cari S-nya dulu ya. S itu keliling segitiga. Bagi 2. Nah, silakan kalian hitung. Lalu ditaruh di grup WA.
Silakan. Bu. Ya, difotokan ya jawabannya, benar? 84. Silakan difotokan di WA. Oke. Belum. Udah, Ma. Oh, Masih ada juga kah? belum. Ma. Ya, nih ya jawabannya Prina. Jadi S-nya dapat 21. Ini S dikurang A, ambil sisi yang pertama. S dikurang B, sisi yang keduanya 14. S dikurang C, sisi yang ketiganya 15. Jadi 21 dikali 8 kali 7 kali 6, hasilnya 7056. Akar 7056 sama dengan 84. Jadi luas permukaannya, jadi luasnya berapa? 84 apa? Meter persegi. Oke, gimana? Bisa dimengerti? Gampang kan? Kekurangan kalian, kalau yang Ibu amati, menggunakan kalkulatornya, cara menghitungnya. Kalau untuk menggunakan aturannya, bisa. Cuma cara menghitung kalian itu kayaknya harus dilatih lagi deh. Ya. Oke. Kalau sudah, Ibu stop sharing. Jangan lupa nanti catatannya disiapkan. Bentar ya. Nah, tolong videonya di-on-kan semuanya. Masih Vina, Siti, Dea, Nadia, belum, Faros, belum, Diva. Kita mau tutup kegiatan kita hari ini. Ayo semuanya di-on-kan. Ya, demikianlah materi kita hari ini ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa nanyakan lagi ke grup lagi, bisa misalnya, Bu, ini masih ada yang belum paham, dan seterusnya. Boleh ditanya. Mau japri Ibu langsung boleh. Mau tanya gimana cara gunain kalkulator, boleh. Silahkan ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, itu yang kita pelajari tadi, aturan sinus, aturan kosinus, sama luas segitiga. Nah, sebagai penutup, Ibu minta ketua kelas tutup dulu ya, pimpin dulu doanya. Ibu persilakan. Gimana, Bu? Ya, silahkan ketua kelas, Rizkon. Pimpin doa.
Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri ya, Ibu minta maaf atas kesalahan selama proses pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, tetap semangat ya belajar menjelang pas menjelang ujian semester. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Boleh keluar, silakan. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama.